Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal P3K perawat ya, baik yang formasi D3 maupun yang NAS. Nah, di sini kita masuk ke latihan soal mengenai kompetensi teknis. Oke. Sebelum kita masuk ke latihan soalnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Oke, langsung saja kita mulai latihan pada kesempatan kali ini. Oke, soal pertama. Seorang perawat melakukan pengkajian di suatu komunitas pasca bencana. Hasil pengkajian didapatkan banyak masyarakat mengalami masalah kesehatan setelah bencana. Beberapa masyarakat mengatakan bahwa tidak tahu lagi harus berbuat apa. Merasa tidak berdaya karena tidak ada lagi harta benda dan belum cukupnya bantuan dari pemerintah. Apa masalah keperawatan komunitas yang tepat? Nah, opsi A, coping komunitas tidak efektif. B, defisit kesehatan komunitas. C, perilaku cenderung beresiko. D, manajemen kesehatan tidak efektif. Atau yang E, pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Oke, kita cari dulu kata kuncinya pada soal ini. Nah, dari kasus kita menemukan hasil pengkajian. Nah, ini ya. Hasil pengkajian ternyata didapatkan banyak masyarakat mengalami masalah kesehatan setelah bencana. Apa saja masalahnya? Nah, kemudian ada beberapa masyarakat mengatakan bahwa tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kemudian merasa tidak berdaya karena tidak ada lagi harta bendanya dan belum cukupnya bantuan dari pemerintah. Nah, berdasarkan dari kata kunci tersebut, maka bisa kita simpulkan, masalah keperawatan pada kasus tersebut adalah opsi A ya. Bagaimana? Yaitu adalah coping komunitas tidak efektif ya, karena di situ disebutkan bahwa sebagian atau beberapa masyarakat tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kemudian merasa tidak berdaya. Nah, ini ya, merasa tidak berdaya. Nah, kemudian karena tidak ada lagi harta benda ditambah lagi belum adanya bantuan dari pemerintah. Nah, maka disinilah terjadinya coping komunitas tidak efektif. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sekelompok mahasiswa keperawatan akan mengambil topik penyuluhan terkait hipertensi di sebuah desa. Mahasiswa meminta data jumlah kasus hipertensi di puskesmas desa tersebut sebagai latar belakang masalah. Apakah metode yang digunakan mahasiswa dalam mengumpulkan data? Opsi A, participant observation. B, constructed survey. D, secondary data. D, Winset survey. Atau yang E, informant interview. Nah, terkait tentang metode pengumpulan data. Kita tahu ada data primer, ada data sekunder ya. Sekarang kita lebih menganalisis kasusnya. Nah, dari kasus ini bisa kita ambil kata kuncinya adalah, di sini kalimat kedua ya. Mahasiswa meminta data jumlah kasus hipertensi di puskesmas desa tersebut. Nah, jadi datanya diambil dari data yang ada di puskesmas ya. Jadi bukan langsung data terkait tentang apa yang mau diambil, tapi data itu diambil dari data yang ada di puskesmas. Nah, berdasarkan kata kunci tersebut, maka bisa diambil kesimpulan bahwa teknik pengumpulan datanya menggunakan metode secondary data ya, atau data sekunder. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perawat komunitas berkunjung ke salah satu rumah di desa B. Di rumah tersebut didapatkan seorang anak sedang menderita diare sejak tadi pagi. Perawat mengajarkan cara pemberian oralit pada orang tuanya. Kemudian orang tua meminumkan oralit kepada anak tersebut. Peran yang sedang dijalankan oleh perawat tersebut adalah A. Case manager, B. Kolaborator, C. Edukator, D. Caregiver, atau E. Konselor. Oke, jadi soal ini berhubungan dengan peran perawat. Nah, jadi nanti tinggal kita matchkan dengan
tindakan apa yang dilakukan perawat pada kasus. Nah, maka itu nanti bisa kita simpulkan terkait peran perawat yang sudah dilakukan pada kasus tersebut. Oke, langsung saja kita ambil kata kuncinya. Nah, di sini ya di kalimat ketiga. Nah, perawat mengajarkan, nah, ini ya. Perawat mengajarkan cara pemberian oralit kepada orang tuanya. Nah, berarti di sini perawat memberikan edukasi. Nah, kalau perawat memberikan edukasi, maka perannya adalah sebagai C, yaitu edukator, yang memberikan suatu pendidikan kesehatan kepada klien atau pasien. Soal berikutnya. Seorang perawat di desa A melakukan pemeriksaan darah rutin pada warga desa tersebut. Perawat bekerja sama dengan tim kesehatan lain. Peran perawat pada kasus tersebut adalah A. Konselor, B. Edukator, C. Kolaborator, D. Manajer kasus, atau E. Advokat. Oke, ya masih soal yang berhubungan dengan peran perawat. Nah, sekarang kita cari apa sih tindakan yang dilakukan perawat pada kasus ini. Nah, ternyata, ini ya disebutkan, perawat bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya. Nah, ini menjadi kata kuncinya. Perawat bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya. Nah, bisa dengan farmasi mungkin, dengan dokter, dengan gizi, dan sebagainya. Maka, peran tersebut dinamakan sebagai C, ya, kolaborator, ya, atau kolaborasi antara si perawat dengan tenaga kesehatan lainnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi C, kolaborator. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Seorang perawat komunitas melakukan pengkajian di salah satu desa. Didapatkan data penyakit TB paru 18%, ISPA 7%, asma 10%. Diketahui 35% penduduk adalah proaktif. Warga mengatakan belum pernah ada penyuluhan kesehatan tentang bahaya merokok di desa mereka. Prioritas tindakan pada kasus tersebut adalah A. Deteksi dini kasus TB paru, B. Imunisasi massal BCG pada bayi, C. Pemeriksaan kesehatan terjadwal, D. Promosi kesehatan bahaya merokok, atau yang E adalah perawatan pasien TB. Nah, soal ini menanyakan tentang tindakan keperawatan terkait tentang masalah yang ada pada suatu komunitas. Nah, berarti kita lihat di sini kira-kira ada masalah apa. Nah, maka dari hasil pengajian ini kan diperoleh. Nah, ini ya. Ternyata TB parunya 18%, ya paling banyak ada TB paru 18%, disusul ISPA dan asma. Kemudian diketahui ternyata 35%, ya hampir sepertiganya. 35% penduduk, nah di sini adalah proaktif. Warga mengatakan belum pernah ada penyuluhan kesehatan tentang bahaya merokok. Nah, jadi masyarakat di sini kurang terpapar terkait tentang edukasi mengenai bahaya merokok. Nah, makanya angkanya tinggi ya, 35% ternyata proaktif. Nah, jadi dari data tersebut maka kita bisa mengambil kesimpulan. Oh, ternyata masalahnya di sini adalah terkait tentang edukasi mengenai bahaya merokok. Sehingga terjadi angka yang tinggi, bahwasanya ada 35% penduduk adalah proaktif. Jadi, tindakan yang efektif yang dilakukan pada komunitas tersebut adalah yang opsi D, yaitu melakukan edukasi atau promosi kesehatan terkait tentang bahaya merokok. Oke, bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk mengikuti ujian P3K ya untuk farmasi perawat, baik yang D3 maupun yang NES. Nah, di sini kami dari Sekta Institut mengadakan kelas online ya atau bimbingan belajar secara online yang terdiri dari 3 pilihan kelas. Ada kelas mandiri, ada kelas ekspres, dan ada kelas privat ya. Jadi di kelas privat nanti teman-teman akan one by one dengan mentor ya. Jadi satu mentor, satu peserta akan dibimbing secara intensif. Nah, di sini ada beberapa jejak. Nah, jejak dari alumni kami yang sudah menjadi ASN ya.
di bidang P3K perawat. Ya, saatnya teman-teman menyusul mereka, ikuti jejak mereka untuk menjadi P3K perawat tentunya. Baik, cukup sekian untuk video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.